warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa yaquluna bil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila malam ini kembali kita bisa ditakdirkan oleh Allah untuk ketemu lagi, dikumpulkan dalam majlis yang mudah-mudahan mulia ini untuk kita isi kajian-kajian yang juga insyaallah memberikan keberkahan dan kemuliaan kita semuanya. Malam ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita minggu yang lalu tentang hadis ketika memberikan penjelasan terhadap Al-Quran. Jadi biar supaya ada dicatat dan ada yang dibawa pulang atau yang bisa dibuka kapan-kapan, maka saya akan banyak memberikan penjelasan lewat ini. Karena biasanya saya bercerita itu akan gampang lupa kalau hanya disampaikan melalui audio. Jadi kita sama orang tua itu kalau ada mendengar itu biasanya gampang lupa. Maka supaya ada yang dilihat, ada yang didengar, maka itu akan menjadikan pengetahuan, ilmu dan informasi yang kita sampaikan akan lebih banyak bisa direkam di dalam negara kita. Bapak-bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah sedikit memberikan penjelasan tentang posisi kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim, itu ketika ingin menyatakan diri kita untuk dengan keyakinan selama hidup di dunia itu tidak mengalami kesesatan yang terlalu jauh, maka Nabi sudah mewanti-wanti untuk selalu berpegang teguh kepada dua pegangan yang telah ditinggalkan oleh beliau. Hadisnya sudah saya sampaikan. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnah rasulih. Ayatu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah rasulih. Nah, pertama Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan. Minggu yang lalu sudah kita kasih penjelasan singkat. Al-Quran itu tidak semuanya ayat-ayatnya itu bisa kita pahami dengan hanya berdasarkan penafsiran Al-Quran. Karena sebagian dari Al-Quran itu Bapak Ibu, ayat-ayatnya itu ada yang sifatnya sangat mujmal. Sudah banyak jelaskan ya. Ada yang sangat umum, meskipun tidak semuanya. Tetapi ada sebagian ayat Al-Quran di beberapa surah itu sifatnya masih sangat mujmal. Nanti kita lacak turunannya di surat apa saja, ayat berapa saja. Yang kedua juga sangat umum, sangat Kita juga nanti akan coba lacak posisinya ada di Quran surat apa, di ayat berapa. Al-Quran itu juga sifatnya masih mutlak. Ayatnya ada yang sebagian masih mutlak. Ada juga yang ayatnya itu mustarak dan lain sebagainya. Kita akan mencoba tidak banyak supaya nanti tidak semakin bingung. Ada beberapa hal yang butuh untuk kita pahami sebagai tambahan wawasan kita sebagai orang yang beriman dan berislam ketika memegang Al-Quran itu sebagai sebuah pedoman hidup. Karena Al-Quran itu sebagian ayatnya ada yang mujmal,
ada yang am, ada yang mutlak, ada yang mustarab, maka butuh penjelasan yang namanya hadis. Tidak bisa kalau kita hanya semata-mata pegang pada Al-Quran. Itu ketika berhadapan dengan ayat-ayat sebagian yang mujmal, yang am, yang mutlak, itu kita akan kesulitan untuk bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maka butuh yang namanya hadis. Sehingga posisi hadis terhadap Al-Quran ini adalah sebagai bayan, sebagai penjelas atas beberapa ayat Al-Quran yang masih umum, masih global, masih mutlak, dan masih memiliki makna yang ganda atau mustarab. Mujmal ini global, am itu umum, mutlak itu mutlak yang mutlak, butuh penjelasan lebih detailnya. Kemudian mustarab ini bermakna ganda. Nah, posisi hadis terhadap Al-Quran itu adalah sebagai penjelas. Penjelas dalam hal apa? Untuk at-tafsir, memberikan penjelasan yang sifatnya mendetailkan, memerincikan atas ayat Al-Quran yang masih mujmal. Sekali lagi, posisi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama adalah bayan yang sifatnya at-tafsir, membuat perincian secara detail terhadap ayat Al-Quran yang sifatnya masih mujmal. Kita lacak misalkan di Quran surat kedua ayat 48. Ini tentang sholat. Quran surat kedua ayat 43. Kemudian Quran surat ke-20 ayat ke-14. Ini diperinci lagi di Quran surat ke-17 ayat ke-78. Diturunkan lagi di Quran surat ke-11 ayat 114. Ini ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita coba temukan di sebagian surat yang ada dalam Al-Quran yang memberikan tafsir, membuat perincian atas ayat Al-Quran yang sifatnya masih mujmal. Ini hanya satu contoh saja dalam hal sholat. Minggu yang lalu kita sudah coba jelaskan ayatnya apa, penjelasan hadisnya apa. Untuk mengingatkan supaya ingat lagi, Quran surat kedua 43 itu aqimis sholat wa atuz zakat wa ruk'u ma'al-raki'in. Itu sangat global, sangat mujmal. Kemudian Quran surat ke-20 itu surat Toha, ya ya. Aqimis sholata litafayyin nahar wa julfam minal lail. Maaf, ayat ke-14 surat ke-20 itu aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian dirinci lagi agak sedikit detail, tetapi masih sangat global, yaitu di Quran surat ke-17, surat Bani Israil ayat ke-78. Aqimis sholat liduluki syams ila akhir ayat. Diturunkan lagi di Quran 11 ayat ke-114. Wa aqimis sholata litafayyin nahar wa julfam minal lail. Ini global. Kemudian sama hadis itu diperinci, sehingga posisi hadis dalam konteks ini adalah bayan at-tafsir. Ini sudah kita anggap tuntas minggu yang lalu. Yang kedua, Bapak sekalian, posisi hadis terhadap Al-Quran itu adalah bayan at-takyid. Bayan at-takyid, memberikan batasan atas ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih mutlak. Kita coba turunkan Quran suratnya, yaitu Quran surat ke-5 ayat ke-38. Yang kedua, Quran surat ke-5 ayat ke-3.
ini Al-Maidah gitu ya. Kalau 2 ini Al-Baqarah, 20 ini Toha, 17 Bani Israil, 11 Hud, 5 Al-Maidah. Ayat ini masih sangat mutlak. Quran surat 5 ayat 35 ini menjelaskan tentang potong tangan bagi pencuri. Wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun. Dan pencuri laki-laki dan perempuan itu potonglah kedua tangannya. Tangan ini maknanya masih mutlak. Akhirnya posisi hadis itu adalah memberikan penjelasan dalam konteks at-takyid, memberikan batasan. Takyid itu batasan oleh ibu sekalian ya, batasan. Maka hadisnya berbunyi, janganlah engkau potong tangannya pencuri kalau mencurinya itu tidak lebih dari 1/4 dinar lebih. 1/4 dinar itu berapa ya? Misalkan diteruskan ke dalam ya. Wala taqta ya ada syarib illa rub'in wa sa'udan. Itu hadisnya. Dalam rangka untuk mentakyid, memberikan batasan kepada ayat yang memerintahkan untuk pencuri laki-laki dan perempuan dipotong kedua tangannya. Tetapi bagi hadis ini memberikan batasan, kalau mencuri di bawah 1/4 dinar itu maka tidak usah dipotong. Kalau misalkan hanya mencuri mangga 5 buah itu kan tidak sampai itu dipotong. Tetapi kalau mencuri mangga 1 ton itu mungkin ya, kalau masuk dalam pembatasan atas ayat yang masih mutlak. Quran surat kelima ayat 3 ini menjelaskan tentang bangkai dan darah. Minggu yang lalu sudah kita singgung sedikit. Quran surat 5 ayat 3, Al-Maidah ayat 3 itu menjelaskan tentang bangkai dan darah. Allah menjelaskan bahwa diharamkan atas kalian Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Jadi ayat ini sangat mutlak karena hanya memberikan satu penjelasan bahwa diharamkan bagi kita itu bangkai al-maitatu waddamu darah walahmal khinzir, ini jelas ya. Wa ma uhilla lighairillahi, dan apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ayat lanjutnya itu wal munkhonaqatu, yang diharamkan lagi itu adalah hewan yang tercekik. Ada misalkan kita punya sapi atau punya kambing, kemudian kita ikat, kencengin lah ya, ada yang tercekik, mati, itu haram. Wal mauqudatu, atau hewan yang dipukul kemudian mati. Pak Lukman punya kambing, masuk rumahnya emosi dipukul, dia kebebasan ya, mati ya. Itu wal mauqudatu itu haram hukumnya. Wal muta'addiyatu, atau hewan yang jatuh, posisi di atas kemudian jatuh meninggal, itu haram hukumnya. Wan natihatu, hewan yang tertanduk. Jadi ketemu temannya tanduk-tandukan ya, kemudian salah satu meninggal, itu posisi hukumnya haram. Atau wama akala sabau, atau hewan yang diterkam oleh binatang buas. Illa adakaitum, kecuali sebelum mati sempat kita sembelih, maka status hukumnya tidak haram. Nah, Quran surat kelima ayat ketiga ini itu yang mutlak adalah ketika diharamkannya bangkai sama darah.
Kalau tidak ada penjelasan hadis Bapak Ibu, kita itu tidak boleh makan ikan. Kita itu kalau beli di pasar kan posisi sudah bangkai semua ikan. Apalagi ikan yang sudah diasinkan itu ya, sudah dipindahkan itu malah sudah batang gitu ya. Itu kalau ada penjelasan hadis hanya memakai mutlaknya ayat ini, itu kita tidak boleh makan ikan. Kecuali langsung datang ke laut ya, masih hidup itu, kemudian kita pakai hidup itu baru halal. Tapi kalau kita dapatkan di penjual-penjual ikan itu sudah batang semuanya, sudah bangkai semua. Itu kalau kita memahaminya hanya semata-mata Al-Quran, tidak menggunakan penjelasan hadis, terutama menggunakan bayan takyid, maka Quran surat kelima ayat 3, Hulimat alaikumul maitatu wad-damu ini itu sangat membingungkan dan menyengsarakan kita. Oleh karena itu maka ada hadis yang mentakyid, memberikan batasan, terutama pada bangkai dan darah. Maka hadisnya adalah ukhillat lakumul maitatu ukhillat kami halalkan atas kalian 2 bangkai dan kami halalkan atas kalian 2 darah. Ukhillat lana maitatani wad daman wa ammal maitatani al-khut wal jarad. Adapun yang dihalalkan dari 2 bangkai itu adalah al-khut ikan, wal jarad dan belalang. Jadi Bapak Ibu sekalian, makan bangkai belalang itu tidak haram alias halal. Makan bangkainya ikan, penjelasan hadis yang mentakyid membatasi atas kemutlakan Quran surat 5 ayat 3 itu berarti ikan tidak haram alias halal. Fa'amal damani, kemudian yang kami halalkan 2 darah itu adalah at-tihal hadi wal kabat dan limpah. Hadi dan limpah itu kumpulan darah yang membeku yang dalam takyid hadis atas Quran surat 5 ayat 3 itu dihalalkan. Dengan demikian maka ketika kita memahami bangkai dan darah dalam Al-Maidah ayat 3 itu tidak semua bangkai, tidak semua darah, karena sudah ditakyid oleh hadis bahwa bangkai yang dihalalkan itu ada 2, ikan dan belalang. Kemudian darah yang dihalalkan juga ada 2, yaitu hadi dan limpah. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Posisi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan at-takyid, memberikan penjelasan dalam makna membatasi. Membatasi apa? Atas ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih mutlak. Contohnya apa? Di Quran surat kelima ayat 38 tentang potongan tangan bagi pencuri, dan Quran surat kelima ayat 3 tentang bangkai dan jangan. Masih lama ya? Lanjut. Fungsi yang ketiga. Sampai di sini terlalu banyak apa masih tambah lagi? Tambah lagi ya. Yang ketiga Bapak sekalian, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan at-tahsis. At-tahsis ini memberikan penjelasan yang sifatnya lebih khusus terhadap apa? Ayat-ayat Al-Quran yang masih masih umum. Ini bisa kita coba temukan turunan Qurannya di Quran surat ke-4 ayat 11. Keempat ini An-Nisa ya, betul ya? 5 Al-Maidah, 3 An-Nisa, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 114 Nas. Ya, itu paling
An-Nas. An-Nisa ayat 11 ini memberikan penjelasan tentang harta pusaka. Harta pusaka itu warisan. Ini ayatnya sangat umum. Jadi kita itu disyariatkan atau diwajibkan untuk membagi harta warisan kita kepada anak-anak kita. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan kita ketika meninggal dunia itu dan kita punya harta, maka kita punya kewajiban untuk membagi harta pusaka yang kita miliki kepada anak-anak kita. Lidzakari mislu hadbil unsayain. Di antara pembagian harta warisan itu adalah bagi laki-laki bagiannya sama dengan 2 bagian perempuan. Tidak usah protes yang begitu ya. Yang perempuan maksudnya ya. Jadi lidzakari hadbil unsayain. Jadi bagiannya laki-laki itu sama dengan bagiannya 2 perempuan. Kalau istilahnya Jawanya itu laki-laki itu pikul, wanita itu hidung. Itu penjelasannya nanti bisa kita temukan di Quran surat An-Nisa ayat berapa itu ya. Al-Rijalu qawwamuna 'alan nisa sampai akhir ayat. Itu merupakan salah satu penjelasan bahwa kenapa wanita itu dalam hal mendapatkan harta pusaka peninggalan warisan itu kok segitunya kok ya. Sing laki-laki lebih banyak, yang perempuan lebih sedikit. Kalau mengikuti pendapatnya kaum liberal, itu mungkin ibu lebih suka ya. Jadi hari ini itu kan konteksnya beda jauh dengan zaman dulu. Kalau dulu kan memang wanita itu hanya hidupnya domestik ya. Di dapur, di kasur, sama di itu dulu ya. Yang laki-laki itu yang mobilitasnya tinggi, yang mencari maisha, penghidupan sampai malam jadikan siang, siang jadikan malam. Wanitanya hanya tinggal di rumah di 3 segitiga tadi, sumber, dapur, dan sehingga dalam konteks itu kata pemikiran liberal ya, kita nggak usah ikut, hanya wawasan aja. Itu pantas kalau ayat itu diturunkan lidzakari mislu hadbil unsayain, bahwa bagian warisan anak laki-laki atau laki-laki itu sama dengan bagian artinya laki-laki lebih banyak. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa mata. Tapi ketika si mayit itu meninggalkan wanita lebih dari 2, maka wanita itu bagiannya ada sulusa mata, 1/3 dari harta warisan. Itu di Quran surat 4 ayat 11. Fa in kanat wahidatan falha nisf. Ini nanti kajian tentang ilmu waris ada. Kalau wanita ada 1, ya, hanya 1 wanita saja ahli warisnya, maka falha nisf bagiannya adalah setengah, separuh dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh mayit. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus ma tarak in kana lahu walad. Bagiannya orang tua, bapak ibu, itu adalah 1/6 kalau masih ada anak laki-laki. Tapi yang tak bahas itu ya, bukan bahas warisan itu lain waktu aja nanti bab mawaris. Maksudnya ayat ini itu masih umum tentang warisan. Itu bahwa kita ketika meninggal dan punya anak-anak itu kita disyariatkan untuk membagi harta waris. Ini masih umum Bapak Ibu. Kemudian ditaksis oleh hadis bahwa kalau anak kita itu beda agama dengan kita, maka tidak berhak mendapatkan waris.
atau karena anak kita itu ingin mendapatkan warisan kita, akhirnya kita dibunuh sama anak kita, maka anak kita tidak dapat warisan. La yaisul qatil minal maqtul syai'an. Hadisnya begitu. Yang mentaksis Quran ayat 4, Quran surat 4 ayat 11 tentang harta pusaka kewarisan yang diwajibkan untuk dibagikan kepada ahli waris kita, tetapi ditaksis bahwa anak yang membunuh atau pembunuh terhadap yang dibunuh itu la yaisu al-qatil minal maqtul syai'an, bahwa pembunuh itu tidak boleh mewarisi terhadap yang dibunuh suatu apa. Ini adalah makna bahwa hadis terhadap Al-Quran itu adalah bayan at-taksis, memberikan pengkhususan atas ayat Al-Quran yang masih sifatnya umum. Jadi bapak sekalian, perlu juga tegas bahwa kalau kita menghadapi satu kasus tetangga kita atau siapapun, kemudian bapaknya meninggal gara-gara dibunuh anaknya, kok bapaknya itu hartanya banyak, maka sesungguhnya kalau kita menggunakan Quran surat 4 ayat 11 dia masih dapat. Tetapi ditaksis oleh hadis bahwa tidak berhak mendapatkan warisan bagi pembunuh terhadap yang dibunuh sedikit pun. La yaisul qatil minal maqtul syai'an. Atau sebaliknya juga konteks yang lain, ketika bapaknya ini muslim, mukmin, tajir, kaya banget, kemudian meninggal, anak laki-lakinya atau anak penyertanya ada yang beda keyakinan, maka atas konteks itu hadis itu mentaksis Quran surat 4 ayat 11 tidak berhak untuk mendapatkan harta pusaka atau warisan. Yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat, hadis itu Bapak Ibu sekalian juga kadang-kadang terhadap ayat Al-Quran itu memberikan penjelasan yang sifatnya at-ta'kid. At-ta'kid itu memperkuat ayat yang sudah ada, kemudian diperkuat lagi oleh hadis. Mungkin Bapak Ibu juga dulu waktu mendapatkan penjelasan dari beberapa ustadz dalam satu kesempatan pengajian, mungkin juga ada pernah mendapatkan bahwa ada juga ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh ayat Al-Quran itu ada dan di bahasan yang lain. Contoh saya kasih contoh satu aja. Dalam Quran surat kedua, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatun fataba alaihi, tadi ayat berapa? Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Ketika Adam itu habis dosa, kemudian ketemu Tuhannya, itu dia kemudian bertobatnya dengan satu kalimat. Kalimatnya itu dijelaskan di Quran surat yang lain yang bunyinya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah ayat Al-Quran dijelaskan ayat Al-Quran yang lain. Itu nanti bahasanya. Kita lanjutkan. Yang keempat, posisi hadis dalam Al-Quran itu adalah bayan at-ta'kid, memberikan penjelasan dalam konteks untuk menguatkan ayat Al-Quran yang sudah ada. Kita coba lacak Quran suratnya. Pertama, Quran surat kedua ayat ke-185. Yang kedua, Quran surat ke-5 ayat ke-6. Surat kedua ayat ke-185 itu adalah tentang puasa. Itu bisa baru dimulai ketika sudah melihat bulan. Ayatnya faman syahida
minkum syahra falyasum. Ayat sebelumnya yang kita bahas semuanya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumma khairan lakum in ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra, dan barang siapa yang telah menyaksikan faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang sudah melihat bulan baru maka falyasum, berpuasalah. Ayat ini diperkuat, dipertegas lagi dalam sebuah hadis, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, berpuasalah ketika engkau sudah melihat bulan dan beriftitalah, berhari-harilah ketika sudah melihat bulan. Artinya berpuasalah ketika sudah melihat 1 Ramadan dan berfitrilah ketika sudah melihat 1 Syawal. Hadis sumu liru'yati wa aftiru liru'yati itu mentakdid, menguatkan Quran surat kedua ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Quran surat kelima ayat ke-6 ini tentang bersuci atau tohara. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal, ini di kajian awal kita sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Ketika kalian ingin mendirikan sholat maka faghsilu wujuhakum, sholat. Ayat ini itu ditakkid dalam sebuah hadis, sholat seseorang itu tidak sah ketika sedang hadas sebelum berwudu. Ayat ini itu ditakkid, diperkuat oleh sebuah hadis bahwa seseorang yang sedang hadas itu tidak diterima sholatnya sebelum melakukan tohara atau melakukan wudu. Ini masih 2 lagi ya, cukup waktunya ya. Yang ke-6, yang kelima. Ada posisi hadis itu Bapak Ibu sekalian terhadap ayat Al-Quran itu sifatnya adalah an-nasakh, membatalkan. Ini para ulama agak berbeda pendapat. Masa Al-Quran dihapus sama hadis? Ada. Dengan catatan hadisnya itu di atas hadis ahad, yaitu hadis mutawatir. Kalau di bawah itu ulama masih berselisih. Ada beberapa ayat yang itu ternyata dianulir, kalau udah bahasanya Pak Pengawas itu ya, dianulir, dibatalkan, dihukum ketika muncul sebuah hadis. Contoh, kita coba turunkan ayatnya dulu. Quran surat ke-4 ayat An-Nisa tentang Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 180. Quran surat kedua ayat 180. Ini tentang wasiat. Ayatnya begini penjelasannya. Kita itu Bapak Ibu sekalian itu punya kewajiban ketika sudah merasa mau meninggal dunia. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian. Dan silakan dibuka di 180 Quran surat kedua. Diwajibkan atas kalian, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ketika kalian sudah merasa mau mendekati mati. Itu doa itu ya. Ya wis koso ya.
diwajibkan menurut Quran ini. Ketika kita sudah mau menghadapi kematian, itu intalka khairil wasiyah, supaya kita meninggalkan wasiat yang baik lil walidain, kepada anak-anak kita, wal aqrabin, dan kepada kerabat-kerabat kita. Maaf, wasiat itu beda dengan waris ya. Wasiat beda dengan waris. Jadi ketika maaf ya, saya sudah tua, sudah usia, sudah pensiun lah ya. Kan sudah punya hadal maut, sudah menghadapi maut. Itu dalam penjelasan Quran surat 2 180 itu kita punya kewajiban untuk memberikan satu statement wasiat kepada anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Artinya kan berarti kita sudah bagi-bagi kekayaan kan itu ya. Kamu nanti anakku si A wasiati dapat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini itu ternyata dianulir oleh sebuah hadis bahwa innallaha qad a'ta ala kulli haqqin haqqahu la wasiyatin liwarisin. Jadi sesungguhnya Allah sudah menentukan haknya atas setiap sesuatu sesuai dengan kadarnya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Makanya kita kan kemudian pemahaman fikih kita, kalau kita kan tidak oleh ahli waris itu mendapatkan wasiat. Karena sekali itu kan pengajian-pengajian di tempat-tempat yang lain itu berdasarkan penjelasannya ini. Jadi dengan semakin kuat itu berarti yang selama ini saya pahami itu asal usul pemikirannya berangkat dari Quran surat 2 ayat 80. Ini awalnya diwajibkan. Jadi kutiba diwajibkan alaikum atas kamu. Idza hadara ahadakumul maut, ketika kalian sudah merasa mau mati. Sudah menghadapi mati sing tua-tua itu. Maka intalka khairil wasiyah, maka sesungguhnya sebaiknya segera meninggalkan wasiat yang baik kepada anak-anakmu, kepada kerabat-kerabat. Tetapi kemudian di hadis dianulir bahwa la wasiatin liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena sebenarnya innallaha qad a'ta ala kulli haqqin haqqah. Allah itu sudah memberikan suatu hak pada tempatnya masing-masing, sehingga tidak ada wasiat itu untuk diberikan kepada ahli waris. Nah, posisi hadis yang demikian itu Bapak Ibu sekalian adalah bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh. Jadi memberikan penjelasan dalam makna untuk menasakh atau membatalkan ayat-ayat Al-Qur'an yang semacam itu. Sudah terlalu banyak, kuatir sabar banyak, kata banyak rupanya. Semakin banyak semakin banyak uang. Apalagi kalau nggak dicatat, saya yakin pasti uang. Saya yakin pasti uang. Makanya satu seperti ini supaya nanti ada jejak-jejaknya. Minimal tidak dihafal, tidak dikuasai 100% itu. Oh ternyata tidak ada wasiat bagi ahli waris itu. Maknanya bahwa ada ayat Al-Quran yang binasa. Kalau nggak ada pertanyaan, sayang ini. Kalau boleh saya tanya, boleh. Kita harus menjawab Pak ya. Kalau ini tadi keterangannya bisa memunculkan beberapa pertanyaan tadi. Materi ini tadi memunculkan pertanyaan di mana? Banyak. Iya. Ini karena banyak mengandung sesuatu yang menarik. Iya. Ini kalau kuliah itu satu kelas kita akan semua. Iya. Jadi pengalaman saya begitu dulu ya. Ini saya 3 pertanyaan 3 ya. Ya nanti sesi tanya jawab Itu ya, buka di khusus yang dialog ya. PR. Dialog khusus dialog. Kemudian baru sekalian kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah bagian dari kita harus semakin memperkaya wajah kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan Allah, iman, takwa, dan
Haikal akan diusul jadi hamba Allah yang berpamit. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.